Oke, selamat datang di First Look Hands-on Samsung Galaxy S26 Series. Yes, gue lagi ada di Samsung Unpacked 2026 langsung dari San Francisco, Amerika Serikat. Jadi, seperti apa Samsung Galaxy S26 Series? Yuk kita mulai videonya. Seperti biasa, Samsung Unpacked 2026 ini ada 3 smartphone ya, line up Galaxy S series terbaru. Ada S26 yang base model, terus ada yang plus model, terus ada S26 yang ultra. Yang kali ini bahasa desainnya tuh sama persis, sampai ke pilihan warnanya pun sama ya. Ada cobalt violet, ini hero colornya, terus ada white, terus ada black dan ada blue. Oke, gue sendiri di sini mungkin bakal fokus ke S26 yang ultra aja ya, base model sama plus nanti di cover sama Romi. Sedikit info aja, base model dan plus itu sekarang pakai SoC dari Exynos 2600 yang menggunakan fabrikasi 2 nanometer. Terus yang base model itu displaynya jadi 6,3 inci dan baterainya naik ke 4300. Lanjut ke versi yang ultranya, ini sebagai pengguna S25 Ultra. Gue cukup nungguin nih seperti apa sih S26 yang ultra ini. Kita mulai dari desainnya dulu. Yang pasti sih penyempurnaan desainnya ya, yang tadinya terlihat kotak dari S24 Ultra, terus ada sedikit lengkungan di S25 Ultra. Nah sekarang di bagian sudutnya ini sedikit lebih lengkungan lagi di S26 yang Ultra. Secara dimensi sih ini mirip, ukuran layarnya juga 6,9 inci dan dia sekarang pakai bahan aluminium. Gue juga kurang paham ya, mungkin trennya sekarang lagi aluminium ya kan. Ya secara data sih buat menyerap panas bahan aluminium itu memang lebih oke ya. Dan juga dia jadi lebih ringan. Kita body tour sedikit, di bagian kanan ini ada tombol power sama volume. Terus ke bawah ada slot SIM card, port USB, terus ada S Pen. Nah ke bagian kiri dia polos ya, nggak ada apa-apa. Nah yang lucu nih di bagian S Pen-nya nih ya, karena dia udah makin ada lengkungan di bagian sudutnya. Nah di bagian S Pen ini kan agak melengkung juga tuh sampai ke bagian kepala S Pen-nya nih. Kalau kita buka nih, jadi kita bisa lihat ya di sini. Jadi ngikut sesuaiin lengkungannya. Nah problemnya adalah lu harus masukin S Pen-nya dengan sesuai ya, karena kalau salah sisi dia jadi kayak nggak rata gitu dengan lengkungannya. Ya untungnya sih nggak apa-apa ya, nggak error, nggak nyangkut, cuma jadi agak aneh aja karena ada tonjolan gitu ya di lengkungannya. Ya intinya S Pen-nya pada saat masukin itu harus sesuaiin yang pas. Ke bagian display tentu yang diharapin dari kita semua ini udah direalisasikan. Layarnya itu dari 8 bit sekarang udah 10 bit. So secara spek ini masih sama, Dynamic AMOLED 2X dengan warna yang vibran, gonjreng, dipakai nonton sih udah jos, speakernya juga maknyos. Ditambah lagi dia tetap ada anti reflectionnya dan sekarang udah 10 bit, no complain. Oke, jadi satu hal yang baru dari Samsung Galaxy S26 Ultra itu adalah dia punya display yang udah ada privacy display-nya. Cara kerjanya secara hardware sih rumit ya, dia ada narrow pixel sama wide pixel gitu yang bisa dikontrol dari softwarenya. Tapi secara praktek ya sebenarnya ini jadi mudah buat penggunanya aja. Cukup tinggal di enable aja. Terus ada beberapa opsi di sini. Ada dari kondisi misalnya, pilihan pada saat gunain aplikasi. Nah bisa dipilih nih aplikasinya apa aja. Ada Bixby, ada Gallery misalnya lagi buka galeri ya. Terus ada pada saat kondisi lagi ada pin atau password, ada pattern atau notification pop-up, dia bisa nutupin gitu. Tingkat kegelapannya juga punya 2 opsi ya. Ada default dan maximum protection yang lebih gelap lagi. Secara prakteknya ini simple banget, gue contohin buka galeri aja ya, bisa langsung nggak kelihatan dari samping gitu. Nah sekarang pertanyaannya nih, pasti bakal ada yang komen, ah gitu doang mah, beli screen protector anti spy aja bang, murah. Ya sebenarnya bisa pakai screen protector anti spy, tapi pas udah lu pasang screen protectornya, lu nggak bisa disable tuh anti spy-nya. Nah kalau di Samsung S26 yang Ultra, saat lu nggak butuh ada privacy display-nya, lu bisa disable. Layarnya kan kece ya, bagus dipakai nonton, asik ya. Intinya nih teknologi keren lah, bagus banget. Sekarang kita bahas bagian kameranya yang paling gue suka nih ya, bagian kamera. Apa aja sih yang baru? Jadi Samsung Galaxy S26 Ultra itu peningkatannya ada di kamera utamanya yang sekarang dia udah pakai aperture yang f1.4. Terus upgrade yang berikutnya ada di lensa telefotonya yang tadinya aperture-nya itu
f3.4 sekarang jadi f2.9, jadi lebih besar. Nah, maksudnya gimana sih Bang kalau misalnya aperture f1.4 itu? Yang pasti dengan bukaan yang besar itu kamera itu mampu menangkap cahaya lebih banyak lagi, jadi bisa dibilang jadi jago low light, jadi jago nightography-nya. Dengan bukaan yang besar di f1.4 itu ada 3 kelebihan ya. Yang pertama, dia jadi lebih bokeh harusnya, jadi dia punya depth of field yang lebih besar lagi, lebih kelihatan lagi depth of field-nya. Terus yang kedua, dia bisa meminimalisir ISO walaupun di kondisi yang low light, karena tadi dia bukaannya gede. Dan yang ketiga adalah dia punya kecepatan shutter speed yang kencang, jadi minim motion blur pada saat memotret. Jujur frame kameranya sih ganteng banget ya, jadi udah ada framenya gitu sekarang. Model bahasa desainnya sih sama kayak frame kameranya dari Samsung Galaxy Z Fold 7 ya. Cuman yang dua ini nih, yang sebelah kanan itu kayak dipisahin, jadi nggak ada framenya. Yang di bagian kiri ini ada framenya yang menurut gue ini cakep, minimalis, tapi tetap elegan. Interface masih mirip ya, ada beberapa tambahan yang utama di bagian perekaman videonya. Kalian bisa lihat di sini Samsung S26 yang Ultra itu udah support perekaman video APV, Advanced Professional Video. Ini baru ya diperkenalkan ya, intinya semacam kayak ProRes gitulah untuk take video dengan format yang RAW, dengan format log, HDR, 10-bit 4:2, yang juga pastinya bakal banyak datanya, butuh penyimpanan yang besar. Nah, buat apa sih ini Bang video kayak begini? Ya buat bikin video yang sinematik, video dokumenter kayak kemarin kita buat, video yang serius lah untuk produksinya. Ya untuk nyobain kameranya sih kayak nggak cukup ya di sesi hands on ini. Setelah unpack mungkin kita bakal experience dari kameranya. Nanti gue bakal share ke kalian. Ke bagian speknya tentu udah pakai Snapdragon yang terbaru ya, 8 Elite Gen 5 for Galaxy. 3 nanometer, kenceng, ngebut, so pasti dipakai game tentu bakalan lancar aja. Setup RAM sama storage-nya juga ada 3 opsi. Ada 12256, 12256, dan 16 1 tera. Terus untuk mendukung performanya, dia ada upgrade vapor chamber-nya yang secara ukuran itu 2% dan mampu mengatasi heat dissipation sampai 30% lebih baik dari yang sebelumnya. Kemampuan ngecasnya juga naik ya, jadi 60 watt. Jadi mampu ngecas 75% dalam waktu 30 menit aja. Yang sayangnya, kapasitas baterainya belum ada penambahan, masih di 5000 mAh. Masih cukup sih, cuma kenapa ya nggak ada upgrade ya? Kasih naik 300-400 mAh juga udah senang saya sih, ya gak? Ke bagian softwarenya, Galaxy S26 Ultra datang dengan One UI 8.5 berbasis Android 16 yang pastinya flagship Samsung tuh OS update-nya panjang lah 7 tahun. Nah, Galaxy AI-nya sekarang gimana Bang? Makin canggih lagi. Ada beberapa update AI kayak No Nudge. Ini yang mampu handle beberapa tes, contohnya kayak otomatis pesenin Uber gitu, atau ke message app yang bisa langsung ngebaca konteks. Misalnya lu sibuk ya di tanggal 27, terus AI bisa langsung lu nampilin shortcut ke kalender biar bisa lihat nih tanggal 27 lu sibuk apa enggak. Terus ada semantic search yang sangat ngebantu banget. Misalnya ada temen lo yang nanyain, Bang bagi foto waktu di Australia dong. Nah, AI-nya tuh bisa langsung deteksi foto lo di Australia dengan ngasih shortcut to gallery yang sekali klik doang langsung ketemu tuh foto yang ditajain sama teman-teman lo tadi. Keren banget kan? Terus di galeri juga sekarang editing tuh kayak Nano Banana. Kalau kalian nontonin video gua yang waktu itu ngedit di Bandung, itu bisa langsung sekarang di galeri Galaxy AI-nya. Ditambah lagi ada aplikasi khusus ya namanya Creative Studio yang bisa bikin apapun, tinggal tulis doang, prompt aja, bisa gambar, stiker pack misalnya yang lucu-lucu, sampai bikin stiker lu sendiri itu juga bisa. Dan terakhir kita ke bagian harganya. Kalian bisa langsung lihat aja harganya di sini untuk yang S26 yang base model, yang plus dan juga yang ultra. Harganya tertera seperti ini, dan seperti biasa Samsung tuh langsung buka PO di hari pertama setelah launching. Kalian bisa cek aja promo pre-ordernya di sini. Dan namanya HP flagship Samsung itu aksesorisnya pasti banyak banget ya. Sekarang nih case mereka udah built-in ya dengan magnet untuk wireless chargingnya. Seperti biasa, brand casing ternama juga langsung pada gercep buatin case S26 yang Ultra. Contohnya seperti kayak di UAG ini, casing yang strong, laki banget, aman buat ngejaga HP lo.
Kalau mau ada casing yang stylish, yang wajib lu cobain adalah casing case Folia. Ada yang karbon nih, tipis dan keren. Terus ada yang clear case yang tetap nampilin warna cobalt violet yang kece itu dari Samsung Galaxy S26 yang Ultra. Oke, jadi segitu aja icip-icip hands on first look Samsung Galaxy S26 series, terutama yang S26 yang Ultranya ya. Jadi mungkin next video kita bakal coba untuk experience daripada kameranya Samsung Galaxy S26 yang Ultra. Gue Fabinya, sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye.